kok dintai nek kok Andi. Itu banyak. Di panggung. Ikut gundul ya. Mana? Aduh, belum izin sama orang tua. Oh malah jangan izin. Kalau saya izin gak seru. Ayo, minta maaf. Minta maaf. Ayo Mbak, ketulusan, keikhlasan, keberanian dan ketangguhan hati. Ayo, seumur hidup sekali. Tahun depan. Salaman Itu harus diisi. Janji lo ya. tahun depan. Iya. Tapi diundang lagi. Oh pasti. Foto dulu. Nah. Mbak, kamu juga tahun depan jadi. Ayo. Dia nggak berjilbab sama. Gak apa-apa. Ayo Mbak. Mas, ikut Mas. Saya jamin kalau gundul lebih lucu. Ayo. Kalau saya pergi mungkin Ayo. Sudah punya pacar belum? tetapi Siapa? bisa juga karena dosis bisa. Nah, kalau seandainya karena dosis mungkin kita bisa menikah. Itu dikatakan dengan dosis yang high risk. Jadi kita obatnya dengan high risk. Kasus-kasus dulu itu ada standar risk. Ya gitu. Ayo Mas. Aku harusnya tiap 2 minggu potong ini sampai habis sebulan nggak potong. Nah. Oh, aku potong dewe. Ya. Yo. Keikhlasannya begini. Kebetulan ini yang terjadi pada keluarga saya. Anak saya itu habis operasi steroid, itu kan ada benjolan darah di sini. Itu muncul akhirnya muncul benjolan juga. Nah, apakah benjolan itu bisa hilang, bisa sembuh ya, bisa dioperasi lagi? Ayo Bu Nanti. Benjolan itu bisa. Terus saya juga jatuh kena sepeda sininya juga. Lo ini 4 tahun dipanjangkan untuk potong loh. 4 tahun loh. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. 4 tahun loh. Pertanyaan dari Ini presiden dulu ini kayak tolong sasi ya. ada benjolan. Kemudian cucunya juga. Rambutnya dieman-eman saya. Bisa untuk sumbangnya kayak itu. Benjolan yang ada benjolan itu bisa Mas, tumor. Mas, ini udah kaos gitu. Tumor itu ada yang tumor jinak, nah yang Tumor jinak itu bukan kanker, tapi kalau tumor ganas adalah kanker. Ini khusus datang dari Jogja loh. Khusus datang dari Jogja ya. Dari Blora. Blora loh. Khusus loh. Datang loh. Ayo Mas. Tahun depan Pak. Enggak, Masnya itu loh Mas. Tahun depan ya. Mau berbuat kebaikan kok pakai timer loh. Kan izin dulu, approval dulu dari orang tua. Loh, kalau kamu berbuat baik masa minta izin dari orang tua? Berbuat baik itu izinnya sama Tuhan. Orang usah saya ingin dong. Kalau rambut saya bisa buat wig dah ya. Nah, rambutku kilo isara. Tak isara sumbangnya wes. Mbak, kamu lihat itu potong ya Mbak? Ayo. Pasti bisa. Kok jadi ganteng-ganteng ya? Itu loh. Lili mau. Ini loh.
Ini mau gundul Pak, udah berdiri Pak. Oh daftar. Oh, Politeknik. Memang nah, yang ini yang misalnya mutasinya ini. Tapi mutasi ini kalau misalnya tidak ada rangsangan kimia, rangsangan berbahaya, diam-diam aja. Kalau begitu dia akan muncul. Jadi yang ini itu seperti contohnya yang gampang itu di bom atom. Hiroshima sama Nagasaki itu bukan bom atom itu anak-anak di situ banyak yang kiri. Nah, kamu kan tidak semua. Kamu sebelah sini om. Menjadi kita dituker akhirnya Sudah jelas itu. Jadi mungkin lebih baik dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut, gitu ya, karena mungkin kemungkinan daun sehingga tidak bisa segera ditangani, gitu ya. Mungkin ada lagi satu lagi, silakan Ibu. 4 tahun. Ayo Mbak, ikut Mbak, ya baju merah Mbak. Ikut Mbak. Ayo Mbak, yang mau trek, jangan cepat mau trek Mbak, ikut gundul Mbak. Bu Lili ikut gundul, Bu Lili. Imunisasi itu ya. Habis ini ditunjukkan gini. Diangkat. ya seperti tadi dari kata-kata Diangkat. Aduh, tahan. Ayo boleh yang rambut pendek. Boleh yang rambut pendek. Kamu dari mana loh? Dulu malah asalnya. Kuliahnya di mana? Jurusan? Tunggu gimbal dulu orang-orang foto kan kalau gimbal. Ya. Gimbal macam-macam itu termasuk bukan pikir seperti makro terus apa benefit aku waktu potong deh bo untuk video dah infeksi virus Masih ada lagi? Oh iya. sudah ya. Ini lo kayak gundul di masa aku potong biasa ini. Rasanya makanya dosa-dosa kita terhapus.
Lihat nih. Apa nggak menyiksa bapak juga? Lebih izin orang tua loh. Oh, belum izin pacar. Emang nangis. Kamu teman sama aku gundul. Malu-malu senang. Bapak Ibu, setelah ini Bu Rita. Panjangnya ada berapa senti? Ada 70-an ya. Lebih satu lebih. Kira tahun itu. Iya, 100% normal. Kayak foto saya. 50% pembawa suka. Bentar Pak. Ini tahu ya pembawa suka. Bener Pak. Lo bener dah. Lo bener dah. Boleh. Saya bercerita karena ibu itu dulu pernah terkena kanker. Terus beliau sudah pengobatan, sudah diambil, pada saat itu kanker payudara ibu. Jadi pertama yang kiri sudah dioperasi, terus beberapa tahun itu ganti yang kanan. Setelah itu beberapa tahun lagi balik lagi yang kiri dan akhirnya diangkat dan melakukan kemoterapi pada saat itu 6 kali. Sudah kemo, sekarang sudah berjalan hampir 10 tahun. Cuman kadang kami keluarga itu ada ketakutan tersendiri karena sudah beberapa kali terulang lagi. Yang mau saya tanyakan, kiat-kiat apa yang bisa supaya tidak terjadi lagi, karena kan ini sudah 3 kali itu. Jadi apa yang harus pasien kanker dulu kita lakukan untuk pencegahan? Apakah betul seperti mengkonsumsi daging merah itu tidak diperbolehkan atau bagaimana? Saya minta kiat-kiatnya supaya tidak terjadi lagi gitu. Terima kasih. Ini sebenarnya maaf ya, itu bukan anak-anak itu, itu dewasa. Ya, kalau jadi seandainya dia mungkin pada saat satu stadiumnya kemudian pengobatannya dosisnya bagaimana? Jadi namanya bukan Sinta, Sima, Mama. Sehingga bisa sampai Enggak tahu. Itu anaknya. Oh, sisa-sisa dan sebagainya. Yang kuatnya tadi apa? Jadi ini ada faktor jaga. Iya, ada faktor ketakutan. Nah, itu kan biasanya itu yang metasi ya. gennya itu turunnya kufur turunnya. Jadi bukan sektor. Jadi ya rasanya apa? berhorak padahal iya kira sisa ini kadang mungkin lah minta ya sisa itu masuk dia Ya, itu sangat penting kalau kita semua itu Yalah, Bu. ya gitu ya. Baik, terima kasih. Kita ada satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir.
dari stiker sekolah khususnya. Sebelumnya izin bertanya Bapak Ibu, jika pada kasus kanker anak itu kan pola makannya juga dijaga ya. Nah itu kan anak-anak masih membutuhkan kebebasan. Dalam arti saya mau makan ini kok nggak boleh, kok dilarang. Nah itu apa bisa mempengaruhi pada sekolah usaha itu? Gitu. Terima kasih. Nah kalau masalah dilarang ada itu psikologi itu. Ya. Boleh kayak gimana Bu? Kalau dilarang-larang pada anak harusnya berkembang. Oke. Ya, baik. Bagaimana kalau anak dibatasi pola makannya? Apakah berpengaruh pada kondisi psikologisnya? Ketika dalam keluarga itu ada anak yang menderita cancer gitu ya, lalu kita harus menyesuaikan secara nutrisi yang mungkin nanti akan selanjutnya ada materi tentang nutrisi ya. Gimana? Anaknya jadi stres atau tidak gitu ya? Anak ini kan berada di komunitas terkecil ya, yaitu keluarga. Keluarganya ini kan harus juga ikut menyesuaikan. Kita menganggap bahwa kondisi ini adalah kondisi yang normal. Jangan ditutupin. Oh meta. Makanya sayur, makanya misalnya makanan yang lebih natural ya, bukan dari olahan. Anak kita belajar soal makan dari keluarga. Ya, kebiasaan makan di keluarga saya seperti ini. Dan ini sebetulnya tidak hanya terjadi pada anak yang mengalami kanker ya. Pola makan itu kan dipelajari anak dari lingkungan keluarga dulu. Sebelum pada akhirnya mereka kan akan terpapar di kondisi sekolah ya pasti. Tapi pada saat keluarga ini sudah mengenal dari dini dan menjadi anak akan terbiasa tanpa merasa tertekan, tanpa merasa stres gitu. Pada saat kami melewati lingkungan yang lebih luas di sekolah, biasanya anak-anak bawa bekal gitu ya. Bekalnya itu macam-macam. Kalau saya lihat anak-anak itu dia ada yang orang tuanya langsung dengan kesehatan sehingga dikasih makanannya yang bernutrisi, ada yang membolehkan untuk jajanan gitu ya. Kalau anak-anak usia masih dini TK, SD kelas kecil itu kita masih sangat bisa berikan pemahaman bahwa efeknya apa itu mereka masih lebih nurut ke kita gitu kan. Lalu terus kalau saya biasa mengenalkan seperti ini, mungkin di keluarga mereka kebiasaannya seperti itu, tapi kalau di keluarga kita mama, papa mengajarkan kebiasaan makan yang seperti ini. Dan mama, papa pun juga tidak makan yang seperti itu. Kita bareng-bareng bersama. Jadi di sini ada sisi empati juga dari orang tua, adaptasi juga dukungan orang tua secara pengenalan itu, kebiasaan itu dari dengan masih. Anak pasti tidak akan merasa tertekan. Dan bagaimana orang tua juga menyampaikannya dengan cara yang baik dan nyaman. Kecuali kalau misalnya anak baru tanya, aku boleh makan coklat nggak? Kan biasanya ya anak-anak itu ya, nggak boleh ya, orang tuanya langsung kayak menganggap itu salah. Justru kondisi itu justru membuat anak jadi semakin penasaran. Nah, kalau penasaran tepatnya di belakang orang tua mencuri-curi, itu yang kita nggak tahu ya. Lalu bagaimana itu lebih ke komunikasi dan kebiasaan keluarga dari sisi psikologis. Jelas ya? Oke, baik, terima kasih Dr. Mudrik penjelasannya tentang edukasi. Nyeting. Mungkin sebelum menutup acara ini, closing statement dari Dr. Mudrik bagaimana kita mengenali Mundur terus nyeting. Saya kan cuma mikir kok. Buri ini Mbak, tak babain Mbak, keberatan Mbak. Tak babain Mbak. Mereka kepada karena kita tahu bahwa itu bisa mengutarakan keluhan dari sakit dan sebagainya. Seandainya dia sampai mengutarakan, tolong benar-benar diperhatikan keluhan itu, jangan dianggap enteng keluhan itu. Dan saat ini akses kecintaan dan sebagainya primer bisa sebagai untuk memastikan apakah ini bukan suatu kanker atau tidak yang diantarakan itu dari segi pengenalan keluarnya. Kemudian dari segi mata kita berniatan kalau kita melihat ada pucat, pergerakan mata seperti yang mata kucing
dan sebagainya, akan ada bermerah, kemudian ada infeksi yang tidak sembuh-sembuh, ada panas yang tidak sembuh-sembuh, ada mual-mual, itu tolong benar-benar ini tidak sadar bisa mencari primer yang paling dekat untuk memastikan aman, baru nanti jalankan lanjutkan tahapan-tahapan berikutnya untuk memastikan itu seperti radiologi atau fisik atau terapi atau darah itu. Terima kasih untuk proses yang penting ya psikososial dengan cancer. Tetap semangat gitu ya, jangan takut untuk mencari hubungan sosial gitu ya. Khawatir ada banyak sekali fasilitas yang sudah tersedia, kita harus terbuka terhadap hubungan yang ada gitu ya. Ketika orang lain memperhatikan kita, kita terima ya sebagai suatu bentuk hubungan yang menawarkan kita. Nah, kemudian orang tua yang kuat, orang tua yang siap, yang optimis, itu pun akan menularkan semangat bagi anak-anaknya. Jadi, kuncinya dari orang tua juga. Jangan khawatir, kemudian cari hubungan sosial, saling mendukung dengan pasangan, dan Anda juga berhak untuk bahagia, melakukan me time sesekali, menjaga kesehatan tubuh, tidurnya nyenyak. Anda punya hak itu. Dengan Anda yang sehat, Anda akan lebih siap menghadapi atau mendampingi anak-anak Anda dalam masa pengobatan. Demikian dari saya. Terima kasih kepada saya lagi. Terima kasih kepada dokter menteri kami kesehatan dan kepada kedua psikolog. Terima kasih, saya kembalikan waktunya kepada MC. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk sesi sosialisasi edukasi Radio Gundul 2024 Semarang. Jangan kemana-mana dulu untuk sebentar dulu ada sedikit kenangan, silakan untuk bisa berdiri di depan dulu. Dr. Modri, kemudian Ibu Lucia dan juga Dr. Woro di Semarang. Ya, kalau kita untuk bisa diabadikan dulu ya. Jadi terima kasih sekali untuk acara sosialisasi dan edukasi dengan tema pengenalan gejala dini kanker pada anak dan pendampingan psikologinya. Dimana tadi sebagai moderator adalah Ibu Lucia dan Artanti YKSKP dan juga Dr. Moro. Terima kasih Pak Dr. Moro juga terima kasih Ibu. Ya, demikianlah acara sosialisasi edukasi pada siang hari ini. Dan sebelum ke acara selanjutnya, saya mau bagi-bagi sedikit ya. Ada sedikit door prize yang mau saya bagi-bagi buat kawan-kawan ataupun hadirin sekalian di sini. Buat yang tadi sudah mendengarkan acara sosialisasi edukasi, ada persembahan dari Unilever, satu sponsor untuk gift pada acara sosialisasi edukasi pada siang hari ini. Simpel saja, ya. Yang mau hadiah, silakan merapat dan coba dengarkan pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya hanya punya 4 saja. Ada 4 hadiah yang akan saya bagikan atau 4 gift yang akan saya bagikan pada siang hari ini. Dan jangan lupa untuk peserta sosialisasi edukasi, sebelum Anda meninggalkan tempat, silakan untuk registrasi terlebih dahulu sebelum nanti untuk mengambil konsumsi. Ya. Jadi untuk mengambil lunchbox